semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video ini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas, mini riset, rekayasa ide dan proyek dari mata kuliah Manajemen Agribisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Monika Sari. Yang kedua ada Justin Theo Munte, yang ketiga Putri Maharani Sitanggang, dan yang keempat ada Andi Prayoga Harahap. Judul dari video ini adalah dampak masa pandemi COVID-19 yang dimulai dari tahun 2020 hingga saat ini bagi para pelaku usaha di Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Proses pembuatan video ini dilakukan di Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan 5 narasumber yang kami wawancarai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Secara singkatnya, tujuan akhir dari tugas ini adalah menjabarkan permasalahan serta mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi para pedagang di Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Berikut beberapa video dari proses wawancara yang kami lakukan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Prayoga dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan melakukan riset, langsung mewawancarai bersama Ibu. Baik, di sini saya akan menanyakan sama Ibu. Kendala yang Ibu alami di masa pandemi ini gimana? Biasa aja ya. Oke, baik. Pendapatan Ibu selama masa pandemi dari tahun 2019 kemarin itu makin menurun atau standar atau biasa aja Bu ya? Nggak ada mengalami kerugian atau apa gitu? Nggak ada. Baik, selanjutnya saya melanjutkan wawancara sama siapa Kak, boleh tahu Kak? Kakak Elizabeth. Oke. Baik Kak, di sini saya mau nanya, apa kendala yang Kakak alami selama berjualan di masa pandemi COVID? Pembelinya semakin sedikit. Baik, selama otomatis kalau pembeli semakin sedikit, berarti pendapatan Kakak itu berkurang atau malah stabil atau bagaimana Kak? Berkurang ya. Jadi kira-kira dasar pengalaman Kakak yang Kakak alami sebagai pelaku usaha, ada nggak cara yang mau Kakak lakukan gitu untuk menstabilkan kondisi atau usaha Kakak itu? Memperbanyak barang atau memperbanyak biar lebih menarik gimana supaya orang bisa tetap berdiri. Oke, baik, mungkin itu aja. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan wawancara bersama Kakak Olivia. Oke, baik, di sini Kak, saya mau tanya kendala yang Kakak alami selama di lantai apa ya Kak? Adakah kendala pelanggannya sepi atau Yang ada baik, pertanyaan kedua Kak, masa COVID dari tahun 2019 lalu itu, kalau boleh tahu pendapatan Kakak itu stabil atau menurun Kak? Stabil ya, walaupun ada stabil ya. Kalau boleh tahu Kakak sebelum jualan sayur-sayuran kayak gini ada jualan lain? ada ikan. Oh, sebelum ini jualan ikan juga. Terima kasih ya Kak ya. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara langsung bersama Ibu siapa? Ibu Sinaga. Oke, baik, di sini Bu, saya mau tanya Bu, apa kendala Ibu yang Ibu alami selama di masa pandemi? Kekurangan pembeli. Selanjutnya Bu, di masa pandemi dari tahun 2016 ya, mengalami pendapatannya, kan tadi Ibu bilang kekurangan pembeli, otomatis berarti pendapatan itu berkurang. 9 kali 3 Terus cara Ibu untuk menstabilkan usaha Ibu supaya nggak itu kayak gimana? 5 2 9.000 kali 3. Oh, mau ngutamakan itu yang kita jual, kayak memperbanyak jualannya Bu ya. Yang segar gitu ya.
Perkenalkan Pak, nama saya Monika Sari. Saya Oke. ingin bertanya sama Bapak. Hmm. Bisa perkenalkan diri dulu Pak? Nama saya Ramlan. Oh Bapak Ramlan. Pak, ada pertanyaan Pak. Apa kendala yang dialami Bapak selama dilanda pandemi ini? Kendalanya adalah berkurangnya daya pembeli untuk masyarakat ini karena pendapatan masyarakat kita agak menurun seimbang dengan perjalanan ekonomi kita yang semakin lemah ini. Oke Pak. Kedua Pak, apakah Bapak mengalami kekurangan, apakah penurunan pendapatan terjadi Pak sama Bapak? Dari awal sudah saya sebutkan tadi lah ya kan, berkurangnya daya pembeli masyarakat itu dikarenakan pendapat masyarakat itu berkurang karena di tengah pandemi ini. Oke Pak. Jadi Pak, yang pertanyaan terakhir Pak, berdasarkan pengalaman yang dialami Bapak sebagai pelaku usaha, apa yang perlu diperbaiki Pak untuk menstabilkan kembali kondisi usaha Bapak ini? Strategi yang kita hadapi pertama adalah ya kan menyesuaikan harga dengan apa yang di masyarakat itu inginkan. Pertama, kedua itu kita harus menjaga kualitas barang kita, menjaga kestabilan ekonomi masyarakat juga. Dari awal tadi saya bilangkan, ya kan, pendapatan ekonomi lemah ini ya kan berdampak kepada ekonomi mikro kita ini. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih kembali. Abang siapa? Suprianto Utasoy. Perkenalkan Bang, saya Justin Tio Manuel, mahasiswa manajemen semester 4 di Unimed. Saya di sini Bang, ada 3 pertanyaan untuk Abang di tengah agribisnis. Yang pertanyaan pertama Bang, apa kendala yang dialami Bapak selama dilanda pandemi ini? Kendala ya? Kalau kendala ya, mana tadi bilangnya? Apa aku bilang kendalanya ya? Kendala ya, orang kan sekarang terbatas keluar, terus itu pembelinya pun nggak bisa ramai gitu, jadi harus dijaga apa? Jaga jarak ya Bang? Ya, jaga jarak gitu. Pertanyaan kedua Bang, apakah Bapak mengalami pendapatan berkurang atau malah mengalami kerugian? Kalau pendapatan sama aja mau apapun nanti kadang waktu pandemi pun ada yang udah rezeki kita ya udah dapat rezeki, kalau pas apa-apanya itu memang berkurang, profitnya jadi kurang ya Bang. Oke, pertanyaan terakhir Bang, berdasarkan pengalaman yang dialami Bapak sebagai pelaku usaha agribisnis, apa yang perlu diperbaiki untuk menstabilisasi kembali kondisi usaha ini? Yang perlu diperbaiki, kurang paham nanti apa yang diperbaiki di sini Bang. Apa yang mau gue bilang sama? Terima kasih ya. Terima kasih Bang. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat kita semua. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari laporan mini project kami. Baik, saya sebagai moderator Andi Prayoga Rahab dan rekan saya Justin Theo, Monika Sari, Putri Maharani Sitangga. Oke, baik, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian bab 1 pendahuluan latar belakang. Di mana saat ini pandemi global COVID-19 telah memberikan tantangan yang cukup berat yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi individu, ekonomi, pasar keuangan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Yang penting terlihat adalah gangguan ekonomi yang sangat besar di seluruh dunia termasuk Indonesia sendiri. Kemudian, di masa pandemi COVID-19 ini, muncullah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, ditambah lagi dengan adanya himbauan di rumah saja, membuat adanya batasan pergerakan orang dan barang yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Hal tersebut membuat terbatasnya operasi UMKM dan berkurangnya konsumen yang berbelanja secara langsung. Seperti ini membuat pelaku UMKM harus mampu menyesuaikan diri untuk dapat bertahan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian, UMKM perlu menciptakan terobosan dan strategi yang baru agar tetap bisa bertahan di tengah lesunya ekonomi di Indonesia. Bagaimana UMKM dapat bertahan semasa pandemi COVID-19 ini, dan banyak menarik perhatian peneliti, diantaranya bagaimana kinerja UMKM dan bagaimana
strategi bertahan UMKM tersebut. Kemudian, banyak sektor UMKM yang berkembang di Indonesia, di antaranya sektor agribisnis. Kemudian untuk itu, please tertarik untuk melakukan penelitian di Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dan untuk mengetahui bagaimana dampak masa pandemi COVID-19 saat ini pada pelaku usaha agribisnis. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan di bagian pembahasan. Maksud dan tujuan kami untuk melakukan tugas ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha pada bidang agribisnis pada masa COVID-19 saat ini di Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Yang kedua, tujuan kami untuk mengetahui strategi apa yang digunakan para pelaku ujung batu agribisnis untuk dapat tetap bertahan pada masa COVID-19 saat ini di Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Maksud dan tujuan kami yang ketiga adalah mencari solusi untuk permasalahan atau kendala yang dialami para pelaku usaha agribisnis di Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Yang kedua, kita akan membahas tentang metode penelitian yang kami gunakan. Dalam teknik pengumpulan data, kami melakukan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pelaku usaha di Pasar Ujung Batu Sosa. Observasi yang kami lakukan secara langsung di daerah Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya kita akan membahas analisis hasil penelitian. Analisa yang dilakukan pada pelaku usaha agribisnis di Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas adalah menjabarkan permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha agribisnis pada masa COVID-19, serta memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha agribisnis di Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, dapat diketahui bahwasannya permasalahan yang dialami pelaku usaha agribisnis di Pasar Ujung Batu Sosa adalah pendapatan berkurang daripada biasanya dikarenakan ada beberapa masyarakat yang merasa tidak aman berada di luar rumah ataupun di lingkungan yang berkerumun, dan kurang barang dagang yang berkualitas, terutama barang dagang di bidang agribisnis, karena bahan baku yang berasal dari luar daerah terkena dampak PPKM. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha agribisnis di Pasar Ujung Batu Sosa, yaitu yang pertama, mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Yang kedua, memperbanyak dagangan. Yang ketiga, mempertahankan mutu atau kualitas barang dagang. Salah satunya adalah memastikan produk dikirim dalam keadaan baik ke tangan konsumen. Dan yang terakhir, menyesuaikan harga dengan kondisi saat ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya bab ketiga yaitu penutup ataupun kesimpulan. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, demikianlah laporan dampak masa pandemi COVID-19 yang dimulai dari tahun 2020 hingga saat ini bagi para pelaku usaha agribisnis di Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Pada akhirnya, segala sesuatu yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dan kerja keras semua pihak. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, baik. Cukup sekian hasil dari presentasi kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.